Cerita diawali Itadori Yuji sedang diikat akan dihukum mati oleh Goju Satoru. Goju Satoru ini merupakan guru yang mengajar di SMA Jujutsu. Entah apa alasan yang membuat Itadori Yuji akan dihukum mati, semua akan terjawab langsung saja ke flashback. Pada sore hari, Itadori Yuji menelpon pihak rumah sakit untuk menanyakan keadaan kakeknya yang sedang dirawat di sana. Ketika perawat mendatangi kamar si kakek malah marah-marah dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Di malam harinya, murid SMA Jujutsu yaitu Megumi Fushiguro ditugaskan untuk mengambil pusaka tingkat tinggi di sebuah halaman, akan tetapi pusaka itu sudah ada yang mengambilnya. Pada pagi harinya, ekskul gaib yang diikuti oleh Itadori dan dua seniornya dipaksa harus menyerahkan ruangannya dikarenakan ekskul gaib tidak memiliki kegiatan yang pasti. Akan tetapi, ketua ekskul mempunyai sebuah misteri penyebab anggota klub rugby sakit dikarenakan ada roh gentayangan di lapangan tersebut. Namun, ketua OSIS mengelak dan bilang mereka sakit dikarenakan seekor kutu, bukan arwah gentayangan. Sebenarnya Itadori Yuji adalah murid dengan kemampuan atletik yang bagus, akan tetapi ia menolak ajakan Pat Takagi untuk masuk ekskul atletik. Pat Takagi memberikan syarat kepada Itadori, jika dia mengalahkannya, maka Itadori bebas menentukan ekskul apa yang dia pilih. Pertandingan antara Pat Takagi melawan Itadori dimulai. Pertandingan yang dipilih adalah pertandingan tolak peluru. Pat Takagi mendapatkan giliran pertama untuk melempar dan hasil lemparannya mencapai sekitar 18 meter. Dilanjutkan giliran Itadori, dan menurut rumor, Itadori sudah memenangkan ajang Ninja Warrior dan dijuluki harimau dari SMP Barat. Itadori mulai melempar dan membuat semua penonton tercengang dengan lemparannya yang mencapai sekitar 23 meteran lebih. Karena Itadori yang menang, maka Itadori memilih untuk bergabung dengan ekskul gaib. Lalu, Itadori buru-buru pergi meninggalkan mereka untuk menjenguk kakeknya di rumah sakit pada jam 5 sore. Yuji membelikan bunga untuk kakeknya walau terlihat galak dan acuh, tapi sebenarnya kakek orangnya sangat peduli kepada Yuji. Sebelum meninggal, kakek memberikan nasihat kepada Yuji untuk menolong orang dengan ikhlas tanpa pamrih. Lalu, kakek Yuji yang tidak disebutkan namanya meninggal. Pada saat Yuji mengurus berkas-berkas kakeknya, tiba-tiba datang Fushiguro ingin membicarakan tentang pusaka yang telah Yuji ambil, bahwa pusaka terkutuk itu sangat berbahaya dan bisa membunuh orang. Yuji sebenarnya tidak keberatan untuk menyerahkannya, akan tetapi pusaka itu sudah ia berikan kepada seniornya di ekskul gaib. Mengetahui hal itu sangat berbahaya, Megumi dan Yuji bergegas menuju ke tempat senior Yuji berada. Di sekolah, terlihat dua senior Yuji di ekskul gaib sedang membuka segel pusaka terkutuk. Setelah dibuka, ternyata isinya merupakan jari dari Sukuna. Lalu kemudian, karena aura kutukan dari jari itu sangat kuat, membuat makhluk terkutuk lainnya berdatangan. Terjadi pertempuran antara Megumi dengan makhluk kutukan. Itadori yang disuruh menunggu di luar akhirnya teringat pesan terakhir kakeknya, sehingga membuat Itadori tergugah untuk menyelamatkan temannya walaupun itu merupakan tindakan yang sangat gegabah. Di saat Megumi sepertinya terlambat untuk menyelamatkan anak ekskul gaib, dengan ajaibnya Yuji datang sambil menendang kaca lalu menghantam makhluk terkutuk dengan sekuat tenaga sehingga kedua temannya bisa terselamatkan. Di saat akan menyerahkan pusaka terkutuk, tiba-tiba muncul kutukan lainnya dari atap dan menangkap Fushiguro. Fushiguro dihajar babak belur oleh kutukan tersebut, akan tetapi Yuji datang untuk menyelamatkannya. Walaupun mustahil menang karena kutukan hanya bisa dikalahkan oleh energi kutukan lagi. Itadori yang terdesak akan dimakan oleh makhluk kutukan bersama jari Sukuna tanpa pikir panjang, Yuji malah memakannya sehingga Yuji mendapatkan kekuatan yang sangat besar, mampu mengalahkan makhluk kutukan dengan sekejap. Akan tetapi tubuh Yuji dikuasai oleh Sukuna tersebut. Namun sungguh keajaiban, Yuji berhasil menahan Sukuna yang ada pada dirinya. Dalam peraturan Jujutsu, Yuji harus dimusnahkan bersama jari Sukuna, maka dari itu Fushiguro hendak menyerang Yuji Itadori. Pada saat bersamaan muncul Goju Sensei yang tidak sengaja lewat tempat sana dan memastikan keadaan Fushiguro yang tampak babak belur. Goju Sensei menyuruh Yuji untuk bertukar tempat selama 10 detik dengan Sukuna dan bertarung melawannya. Lalu terjadilah pertarungan antara Goju Sensei dengan Sukuna. Meski Sukuna kuat, Goju Sensei terlihat dengan mudah meladeninya. 生徒の前なんでね。恐ろしく速い。違うな。いつの時代でも厄介なものだな。だからどうという話でもないか。そろそろかな。 Hingga akhirnya tiba 10 detik, Itadori kembali mengambil alih tubuhnya. Goju Sensei terkejut Yuji bisa mengendalikan tubuhnya dari Sukuna. Karena pada umumnya orang yang memakan jari Sukuna tubuhnya bisa langsung hancur karena tidak bisa menahan kekuatan yang sangat besar. Setelah membuat Yuji pingsan, Goju Sensei bilang kepadanya bahwa Yuji akan dieksekusi berdasarkan peraturan Jujutsu. Lalu dijelaskan bahwa semua jari Sukuna berjumlah 20 dan sekolah Jujutsu memiliki 6. Karena jari Sukuna sulit untuk dihancurkan, maka eksekusi kepada Yuji masih ditangguhkan dengan alasan cukup sulit mencari wadah Sukuna. Yuji dihadapkan dua pilihan, dieksekusi sekarang atau nanti setelah menyerap semua jari Sukuna. Pada keesokan harinya, Yuji datang menjenguk senpainya sekaligus dia pamitan untuk pergi dan meminta maaf atas kesalahannya yang mengambil jari kutukan tersebut yang membuat Iguchi terluka.
Lalu cerita berlanjut, Yuji akhirnya memilih pilihan dengan alasan asalkan bisa membantu orang lain, dia bersedia memakan semua jari Sukuna. Yuji mulai memakan jari Sukuna sekali lagi. Setelah memakannya, terlihat Yuji sempoyongan, akan tetapi untuk kedua kalinya Yuji mampu mengendalikan kekuatan Sukuna dalam dirinya. Yang membuat hal itu jarang terjadi selama ratusan tahun, belum ada orang yang sanggup menjadi wadah Sukuna kecuali Yuji. Atas pengawasan Goju Sensei, Yuji dipindahkan sekolah ke Sekolah Jujutsu Tokyo Metropolitan. Sekolah ini dikenal di masyarakat sebagai sekolah agama biasa. Selain sebagai sekolah, sekolah tersebut merupakan pusat Jujutsu lainnya dalam mengembangkan hal-hal mengenai Jujutsu. Lalu Goju Sensei mengajak Yuji menemui kepala sekolah yang bernama Yaga Masamichi. Pak kepala sekolah memiliki jenis ilmu kutukan benda mati. Di sini dia memampatkan boneka sebagai wadah kutukannya. Yaga Sensei menanyakan apa maksud tujuan Yuji masuk SMK Jujutsu. Karena belum mendapatkan jawaban yang puas dari Yuji, akhirnya Yaga Sensei mengirim boneka terkutuknya untuk menghajar Yuji. Karena orang akan menunjukkan jawaban sebenarnya ketika ia dihadapkan dengan sebuah kematian. Karena tekad Yuji sangat kuat untuk menyelamatkan orang lain, membuat Yaga Sensei menerimanya di SMK Jujutsu. Goju Sensei menjelaskan kepada Yuji sebenarnya Yuji tidak usah bertarung dan tugasnya hanya memakan jari Sukuna saja. Akan tetapi dia menolaknya dan memilih untuk bertarung agar dia bisa menolong langsung orang yang membutuhkan. Dan pada akhirnya Yuji ditempatkan bersebelahan kamarnya dengan Fushiguro. Pada keesokan harinya, mereka bertiga menjemput murid kelas 1 yang ketiga di Harajuku sesuai permintaan dari murid tersebut. Murid tersebut bernama Kugisaki Nobara, salah satu dari anak kelas 1. Kugisaki Nobara memiliki sifat yang agak kasar serta mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang model. Setelah saling berkenalan, menurut pandangan Nobara, Yuji dan Fushiguro adalah dua pria yang sangat bodoh. Nobara merasa ditimpa kesialan setim dengan mereka. Setelah semuanya berkumpul, Goju Sensei mengajak ke sebuah gedung tua yang lokasinya bersebelahan dengan makam untuk menguji kemampuan dari Nobara dan Yuji. Dikarenakan Yuji belum menguasai energi kutukan, maka Goju Sensei memberikannya senjata yang menghasilkan energi kutukan. Sebab kutukan hanya bisa dibasmi oleh kutukan. Ternyata tujuan sebenarnya Goju Sensei bukan menguji Yuji, melainkan hanya menguji Nobara saja. Goju Sensei menilai Yuji tidak segan membunuh roh kutukan meskipun bentuknya menyerupai makhluk hidup. Sedangkan Nobara masih belum diketahui apakah dia bisa menghilangkan rasa takut dan jijiknya akan sesuatu. Hal yang menariknya, ternyata roh kutukan juga bisa berkembang kemampuannya, jadi artinya roh kutukan di daerah pinggiran dengan di kota, khususnya di Tokyo, levelnya agak berbeda. Bukan hanya energinya saja, melainkan kutukan bisa menggunakan cara licik, memiliki akal seperti manusia. Kembali ke Nobara, dengan sekali serangan, Nobara berhasil mengalahkan roh kutukan yang berpura-pura menjadi patung. Setelah itu, Nobara melihat anak kecil bersembunyi, kemungkinan ia bermain ke tempat itu, lalu berjumpa dengan roh kutukan, dan sembunyi karena ketakutan. Ketika Nobara lengah, tiba-tiba muncul roh kutukan yang menyandra anak tersebut. Nobara kebingungan untuk menghadapinya walaupun level kutukan tersebut rendah, akan tetapi ia memiliki keuntungan karena menyandra anak tersebut. Sekali salah mengambil keputusan, maka nyawa itu menjadi taruhannya. Di saat Nobara putus asa dengan pilihan sulit, tiba-tiba muncul Itadori Yuji menghancurkan tembok, lalu menebas tangan kutukan sehingga bisa menyelamatkan anak itu. Lalu roh kutukan tersebut langsung kabur menembus dinding. Akan tetapi teknik kutukan Nobara mampu membunuh kutukan tersebut menggunakan teknik kutukan boneka jerami, sebuah teknik kutukan mirip boneka pudu atau bisa jadi santet ya. Hingga akhirnya mereka menang dan Nobara lulus dari ujian Goju Sensei. Setelah mengantarkan anak kecil tadi, Goju Sensei mengajak mereka bertiga untuk makan. Terlihat Fushiguro hanya diam dan merasa jengkel karena ia diledek oleh Nobara dan Yuji karena tidak bisa ikut membasmi roh kutukan. Lalu di sebuah lapangan SMA terlihat janin kutukan berpotensi tingkat khusus muncul. Karena hal genting, maka ketiga anak kelas 1 dikirim ke sana. Berdasarkan informasi dari Mado Sensei, janin terkutuk itu sudah terlihat sejak 3 jam lalu. Dan petugas sudah mengevakuasi penduduk dalam radius 500 meter untuk menjauhi TKP. Pak Ichichi menjelaskan situasi di TKP kepada 3 murid kelas 1.
Ada 5 tahanan berada di blok 2 bersama janin kutukan yang berpotensi bisa berubah menjadi kutukan tingkat tinggi. Nah, kutukan sendiri dibagi beberapa tingkatan, dari yang terlemah yaitu tingkat 4, dengan cara membunuhnya memakai kayu saja sudah cukup. Lalu ada tingkat 3, membunuhnya setara menggunakan pistol. Lalu tingkat 2, shotgun hampir tidak cukup. Tingkat 1, bahkan tank pun belum cukup. Sementara tingkat tinggi, dibombardir pun belum cukup. Kabarnya, tingkatan kutukan hanya akan dihadapi berdasarkan tingkatan jujutsu yang sama. Seperti contoh Fushiguro yaitu tingkat 2, maka kutukan yang dihadapinya maksimal tingkat 2 ke bawah. Paijichi menghimbau mereka bertiga jika bertemu kutukan tingkat tinggi agar lebih baik kabur, kalau tidak mereka bisa mati. Lalu misi pun dimulai ketika mereka bertiga masuk tanpa kutukan tersebut sudah melakukan perluasan daerah. Ini contohnya seperti mereka masuk ke kandangnya. Ketika mereka hendak keluar pada saat bersamaan, pintunya pun mulai menghilang. Fushiguro mulai memanggil anjing kutukannya bertugas untuk mendeteksi jika ada aktivitas roh kutukan di sekitarnya. Pada saat Yuji dan Fushiguro berdebat untuk membawa jasad mayat Tadashi, tiba-tiba Nobara yang berniat melerai malah ditarik masuk ke dalam lantai oleh roh kutukan. Fushiguro tercengang, keheranan karena anjing kutukannya tidak bisa mendeteksi keberadaan roh kutukan. Ternyata yang terjadi adalah anjing kutukannya sudah dihabisi oleh kutukan tingkat tinggi. Lalu muncullah kutukan tingkat tinggi di hadapan Yuji dan Fushiguro. Karena beda tingkat kekuatan, Yuji menyuruh Fushiguro untuk pergi membawa keluar Nobara, sedangkan Yuji bertukar tempat dengan Sukuna. Sadar bahwa jika ia bertukar tempat dengan Sukuna, sangat berbahaya jika Fushiguro dan Nobara ada di dekatnya, bisa ikut terbunuh oleh Sukuna. Akhirnya Fushiguro berhasil menemukan dan menyelamatkan Nobara. Sementara Yuji tampak kewalahan dan tersiksa melawan kutukan tingkat tinggi yang bukan tandingannya, membuat Yuji frustasi dan menyesal tentang apa yang telah dilakukannya sebelumnya, seperti mengambil jari Sukuna lalu memakan jari Sukuna dan terlibat dengan jujutsu. Hingga pada saat Fushiguro memberikan sinyal bahwa ia telah keluar, membuat Yuji bertukar tempat dengan Sukuna. Setelah Yuji bertukar tempat dengan Sukuna, pertarungan pun terjadi antara Sukuna dengan roh terkutuk tingkat tinggi. Walau sempat memberikan perlawanan, roh kutukan tingkat tinggi bisa dikalahkan dengan mudah oleh Sukuna. Lalu Sukuna mengambil jari yang ada dalam tubuh roh kutukan tersebut. Itulah mengapa kutukan tersebut energinya bertambah hingga menjadi tingkat tinggi. Ketika Sukuna menawarkan kembali untuk bertukar tempat dengan Yuji, hal yang tidak biasa terjadi. Yuji tidak bisa berpindah dengan Sukuna. Mungkin hati Yuji yang sebelumnya yang lemah membuat tekadnya berkurang, sehingga jiwa Yuji masih bisa dikuasai oleh Sukuna. Fushiguro yang sedari tadi menunggu Yuji terkejut dengan kedatangan Sukuna di hadapannya. Sukuna melepas jantung Yuji bertujuan untuk menyandra Yuji agar pada saat bertukar tempat lagi dengan Yuji, Yuji akan mati. Namun jika tidak bertukar tempat, nyawa Fushiguro lah dalam ancaman. Keadaan mulai berbalik, ditambah Sukuna sudah memakan jarinya lagi untuk ketiga kalinya. Pertarungan yang tidak berimbang antara Fushiguro dan Sukuna pun tidak terelakkan. Fushiguro begitu sangat kewalahan menghadapi Sukuna, sedangkan Sukuna terlihat begitu menikmatinya.なあ、言ったろ？広く使う。違う、いい術式だ。Meski telah mengeluarkan semua kemampuannya, apa yang dilakukan Fushiguro hanya sia-sia. Namun pada detik terakhir Yuji bisa bertukar tempat dengan Sukuna, merelakan dirinya mati karena tidak memiliki jantung guna menyelamatkan Fushiguro dari amukan Sukuna. Part 1 rangkuman anime Jujutsu Kaisen berakhir di sini dan kita akan dilanjutkan di part 2. Yo, jika ada salah kata atau pengetahuan saya tentang Jujutsu Kaisen yang kurang, mohon dimaklumi. Jika ada masukan, tolong ditulis di komentar. Jika kalian suka video ini, bisa diklik suka, lalu jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang lagi, dan see you, goodbye, sayonara.